siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Dialog Nasional IBJ 2014 ini. Dan di ruangan ini kebetulan saya diminta untuk memegang sesi diskusi tentang melindungi keselamatan anak Indonesia di internet dari konten ilegal, pedofilia, ancaman privasi, dan cyberbullying. Jadi memang seperti tadi di sambutan banyak disinggung bahwa internet telah berkembang dengan luar biasa, di luar prediksi kita semua, banyak manfaatnya, tetapi ternyata juga tidak bisa kita pungkiri bahwa ada dampak-dampak negatif khususnya di dunia anak yang tentunya kita sebagai orang tua banyak khawatirkan. Oleh karena itu sudah hadir di tengah-tengah kita para panelis pembicara untuk sesi kali ini. Nanti saya minta dengan hormat untuk langsung maju ke depan. Yang pertama kami undang Bapak Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Kita kasih aplaus untuk Bapak Aris. Silakan Bapak. Kemudian yang kedua Bapak Muhammad Yamin dari Yayasan Nawala. Nanti beliau juga cerita Nawala itu apa, tidak perlu saya ceritakan sekarang. Silakan Bapak Yamin, kita kasih aplaus untuk Bapak Yamin. Yang ketiga Bapak Sugeng Haryanto dari Cybercrime Mabes Polri, yang nanti juga akan cerita banyak tentang kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Dengan hormat kami persilakan Pak Sugeng untuk maju ke depan. Kita kasih aplaus untuk Pak Sugeng. Kemudian yang keempat ada Mas Agung Yuda dari Google Indonesia. Ini juga mungkin perlu kita tanyakan karena banyaknya sekali layanan dari Google yang digunakan oleh anak-anak kita. Seberapa amankah itu? Kita kasih aplaus untuk Mas Agung. Dan terakhir, dengan hormat kami persilakan Ibu Septriana Tangkari, Direktur Pemberdayaan Informatika dari Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, untuk hadir juga. Kita kasih aplaus untuk Ibu Septi. Jadi mungkin teman-teman yang IGF dengan format IGF di Indonesia dengan format seperti ini memang baru pertama. Tahun 2012 kita pernah mengadakan, tapi formatnya seminar. Jadi mengambil dengan format-format forum-forum IGF di dunia, bahwa sebenarnya yang ada di depan kita ini hanya dapat privilege untuk berbicara pertama. Jadi nanti semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara. Cuman kita kasih kesempatan kepada 5 orang panelis ini untuk berbicara terlebih dahulu. Dan kita juga akan batasi supaya kita semua bisa berdialog. Jadi nanti masing-masing panelis akan kita kasih waktu selama 10 menit. Dan mungkin kalau biasanya kita banyak menggunakan kertas ya untuk mengingatkan waktu, nanti saya akan gunakan bel, Bapak Ibu. Jadi untuk kalau misalnya waktu 3 menit lagi, jadi sudah 7 menit, nanti akan saya akan bel seperti itu, nanti saya akan perkeras suaranya. Nanti setelah waktu habis, nanti akan ada bel berikutnya. Biar ingetinnya kan susah kalau ngingetin 2 menit lagi, 1 menit lagi, kita bel-belan aja. Oke, saya perkenalkan juga, nama saya Indriano Bandimurti. Saya dari Relawan TK Indonesia, sebuah organisasi yang bergerak di bidang edukasi di bidang teknologi informasi. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke panelis pertama, yaitu Bapak Aris Merdeka Sirait, yang mungkin akan menceritakan berbagai kasus yang beliau sering hadapi terkait dengan anak dan khususnya anak dan dunia internet. Silakan Bapak Aris. Terima kasih moderator. Saya ingin sharing saja, saya tidak punya slide, tetapi paling tidak saya ingin sampaikan fakta-fakta yang sesungguhnya kita semua juga tahu ya. Terakhir misalnya saya baru 2 hari lalu menerima informasi yang sangat mengejutkan bahwa ada konten ilegal dari prostitusi anak di online. Itu justru melibatkan anak-anak umur 14-15 tahun ya, setelah kasus prostitusi online juga yang melibatkan kalangan kampus ya di Surabaya. Tapi tadi pagi itu ada 3 lokasi
Medan, Makassar, dan Bandung itu justru tempat prostitusi online untuk anak-anak usianya antara sekitar 14-15 tahun. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi, situasi kejahatan seksual yang dihadapi oleh anak-anak kita, yang kita saya kira semua tahu dikejutkan dengan kasus awalnya ya, membuat kita terperanjak gitu, kasus Jakarta International School yang justru ada anak 5 tahun itu mengalami kejahatan seksual itu dilakukan secara sistematik oleh orang dewasa secara bersama-sama pula gitu. Lalu diikuti dengan Emon di Sukabumi yang kita mendapat predikat paling terbesar kasus pedofilia yang melibatkan anak-anak 114 lebih gitu ya. Karena buronan EBI aja paling sampai 90 orang, tapi Emon itu 114 pengakuannya. Lalu kemudian kejadian-kejadian itu juga terus meningkat. Terakhir misalnya kalau kita mau dengar kasus kejahatan seksual yang hubungannya nanti dengan cybercrime atau apa begitu. Nah, kasus di Siak ya, kejahatan seksual disertai dengan mutilasi terhadap lebih dari 5-6 orang anak dan sebagainya. Nah, artinya apa yang mau saya katakan dari data-data itu, kejahatan seksual itu sudah masuk dalam taraf darurat nasional. Gitu loh. Jadi karena apa saya katakan taraf darurat nasional? Kalau kita bandingkan di 2013, pelaku kejahatan seksual itu artinya predator selain orang dewasa itu ada 16% adalah pelakunya adalah remaja. Lalu kemudian meningkat di tahun 2014 itu menjadi 28% pelakunya anak-anak remaja juga dan korbannya anak-anak. Selain orang dewasa tentunya pelaku kejahatan itu. Nah, dari data-data ini, dari jumlah pengaduan kasus itu, ternyata 38% itu yang dilakukan oleh anak-anak itu terinspirasi dari konten-konten yang ada di media online. Maka mereka menggunakan istilahnya asmara online misalnya, untuk menjerat teman sebayanya di tingkat SMA, SMP dan SMA menggunakan apa yang disebut dengan asmara online. Di samping tadi itu ada konten juga prostitusi online untuk anak-anak. Tapi yang lebih banyak, hampir 38% itu menggunakan media online itu seperti Facebook dan sebagainya, itu digunakan untuk melakukan bujuk rayu. Dan sasarannya itu lebih banyak adalah anak-anak yang berusia antara 12-13 tahun. Perpindahan antara 12 ke 13. Ini pengalaman empirik kita, karena setiap hari kita bisa menerima 5-10 pelanggaran hak anak itu, separuhnya itu adalah kejahatan seksual. Itu dilakukan oleh anak-anak. Dari 1226 pelanggaran hak anak misalnya di 2014 itu justru ada 52% itu atau setara 600 kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak itu sendiri. Jadi sudah berpindah. Kalau dulu lebih banyak yang kita takutkan adalah predatornya orang-orang dewasa. Nah sekarang itu justru anak-anak. Kita dengar misalnya, dan itu dilakukan oleh anak-anak lintas atau katakanlah lintas profesi. Ada yang supir angkot juga, dia bisa mengakses itu. Dan korbannya juga adalah anak-anak. Nah kemudian dari 32% itu anak-anak yang terjerat di dalam kejahatan seksual itu adalah ditujukan untuk perbudakan seks. Ada yang dijual ke Batam, dan ini canggih sekali dengan menggunakan online itu, prostitusi online tadi. Ketika anak itu dijerat, ketemu di terminal, ketemu di mall dan sebagainya, lalu kemudian itu dimasukkan di dalam media online. Nah, 82% korbannya adalah menengah bawah. Korban-korban SMP dan SMA dan seterusnya. Nah, ini mengapa kita sebut dalam keadaan darurat nasional itu, di samping jumlahnya, ya kita tahu bahwa yang menurut kantor komunikasi dan informasi itu justru ada 85 juta di Indonesia itu pelanggan internet terbesar, tiga terbesar di dunia. Lalu yang mengherankan, sekalipun kita sudah punya undang-undang pornografi yang disebutkan Pak Tipatul tadi, itu justru 45 juta adalah umumnya mengakses pornografi, baik itu anak-anak dan dewasa. Jadi jangan heran kalau ada wakil rakyat juga lagi sidang juga nonton pornografi. Ini saya kaitkan dengan ternyata faktor-faktor penyebabnya itu juga bisa terjadi karena apa? Karena terinspirasi dari pornografi yang gampang diakses oleh anak-anak, ya,
dari segala bentuk media online. Tentunya ini berdampak pada apa? Berdampak pada anak-anak menjadi adiksi, menjadi candu terhadap pornografi dan mengarah pada menjadi penyakit. Karena hasil penelitian kita ada dari 2.726 anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang kita teliti, 62% itu menyatakan adiksi atau candu terhadap pornografi. Itu anak kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi jangan heran kalau sekarang ini anak-anak yang ngumpul di warnet itu adalah anak-anak umur 12 tahun. Itu aksesnya, artinya bahwa ada peluang dan kesempatan yang dilakukan. Lalu sebarannya itu sudah masuk ke desa-desa juga, bukan hanya kota. Justru dari penelitian kita, korban-korban dari kejahatan seksual lewat media online itu adalah korbannya anak-anak di desa. Karena itu nampaknya lebih gampang ditipu muslihat dan sebagainya. Nah, seperti apa yang terjadi sekarang 2-3 hari yang lalu misalnya, prostitusi online itu sekarang justru lebih banyak anak-anak yang dijual. Sangat gampang. Ini yang kita takutkan, bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita itu dari tindakan-tindakan seperti ini. Banyak konten-konten yang mereka ciptakan sendiri. Kalau dulu disebut namanya beberapa tahun yang lalu itu menggunakan pendekatan asmara online. Tetapi kalau Bapak Ibu ingat sekarang ada lagi yang tren namanya cabe-cabean. Dan cewek-ceweknya, si cowok-cowoknya juga nggak mau ketinggalan. Dia pasang lagi apa yang disebut terong-terongan. Ini adalah begitu inovatifnya, begitu canggihnya anak-anak remaja kita untuk menggunakan itu. Itu artinya apa Bapak Ibu? Perilaku kejahatan seksual itu sudah dianggap sebagai seperti lifestyle. Nah ini cukup berbahaya bagi pengalaman kami. Itu dia menganggap bahwa itu tidak salah. Itu adalah bagian dari gaya hidup. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya setiap sore antara jam 3:30 sampai sesudah maghrib misalnya, itu restoran-restoran Solata dan sebagainya yang ada. Solata apa? Solaria itu tempat nongkrongnya anak-anak remaja kita sekarang. Perhatikan ya. Dan mereka itu mau ciuman pun itu tidak merasa risih ketika kita lihat. Apakah itu tidak gaya hidup yang dia pahami? Artinya ada perilaku menyimpang seksual yang termotivasi dari media online itu. Itu yang saya sebut namanya bagaimana kita melindungi dari keselamatan anak dari konten-konten ilegal. Kalau yang lain itu saya kira masih bisa diberikan pengetahuan. Oleh karena itu menurut saya pemerintah itu harus segera membuat regulasi yang jelas. Kalau Pak Menteri tadi sudah menyerah gitu loh, karena hanya mau lebaran, tapi mengorbankan jutaan orang. Menurut saya itu pengakuan yang bagaimana itu? Karena hanya dia yang bisa membuat regulasi itu. Karena itu kewenangannya. Saya sangat tidak enak tadi. Hanya karena kesibukan itu loh. Kan dia punya dirjen, dia punya apa? Apakah dia dan dia gitu. Itulah kualitas. Bagaimana kita mau menjaga dan menyelamatkan anak-anak kita dari bahaya konten yang ilegal itu. Dampak negatifnya. Wah, sulit sekali. Oleh karena itu saya kira peran pemerintah, artinya pemerintah tidak boleh apa, bagaimana melindungi anak atau menyelamatkan anak-anak dari, tentunya ada dampak buruk dari teknologi, ada dampak buruk dari internet, ada dampak buruk dari media online itu. Nah, sebuah produk kan nggak mungkin semua baik gitu. Tapi pasti akan ada dampak negatifnya. Nah, oleh karena itu bagaimana apa yang dilakukan regulasi memberikan pengetahuan yang cukup bagi keluarga-keluarga bagaimana dia mendorong anaknya atau mendampingi anaknya menggunakan media online atau internet itu secara sehat. Bagaimana secara sehatnya? Itulah pengetahuan yang harus diberikan oleh pemerintah. Ini bukan soal blokir tidak blokir. Blokir besok bisa satu blokir ribuan orang akan situs muncul lagi. Bukan itu. Tapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat, membangun kesadaran keluarga, membangun kesadaran lingkungan sekolah dan anak-anak untuk menggunakan media online atau internet secara sehat itu. Secara sehatnya bentuknya apa? Itulah harus tanggung jawab pemerintahnya itu.
Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Itu peran pemerintah kalau kita mau menyelamatkan anak-anak dari bahaya atau dampak buruk dari internet itu. Yang kedua tentunya tidak lupa keluarga harus memberikan waktu yang cukup. Ini bukan persoalan kuantitas bertemu dengan anak, bukan kuantitas untuk memberikan wejangan kepada anak atau mendampingi, tapi kualitas. Sekarang ini justru kalau pengalaman empirik saya, kami ini sebagai bapak, kami ada atau bapak ada tapi tiada di rumah. Gak pernah dampingi tentang media online. Itu selalu gatek kan, cemen gitu. Anak mau diskusi tentang bagaimana menggunakan situs internet misalnya, bapak ibunya nggak tahu. Nah ketika itu tidak tahu, maka itu diambil apa? Take over siapa? Guru. Guru harus berperan di situ. Kan tidak semua orang tua yang paham tentang teknologi. Gak mungkin yang kita paksakan yang dia tidak punya. Misalnya dia tidak punya pengetahuan terhadap itu, tapi mau mengajarkan atau mendampingi anak menggunakan media online atau internet secara sehat, nggak bisa. Nah, oleh karena itu peran sekolah, itu yang saya katakan, peran sekolah juga harus penting, memberikan pengetahuan yang cukup. Di samping itu, tentu peran masyarakat ya janganlah menyiapkan atau menyediakan tempat. Pengalaman kita itu seperti yang saya katakan tadi, banyak anak-anak sekarang ini umur 12 tahun berkelompok 2-3 orang mengakses pornografi lewat warnet karena ada sistem paket di situ. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk Pak Aris Merdeka Selari. Jadi menarik fakta-fakta yang telah dipaparkan oleh beliau. Jadi ya banyak kengerian yang bisa kita bisa hal-hal yang kita khawatirkan ketika anak terjun ke dunia internet. Tapi apakah internet dalam tanda kutip sejahat itu? Mungkin kita lempar ke Pak Yamin dari Nawala yang akan cerita tentang bagaimana sebenarnya sisi positif negatif dari internet dan peran berbagai pihak untuk menyehatkan environment lingkungan internet buat anak. Silakan Pak Yamin. Ya, terima kasih. Saya pakai ini ya, ada ya saya ini jadi boleh sebentar Pak. Ini ada masalah dengan presentasi. Saya akan ngasih tahu ya. Nggak enak kalau bolak-balik. Minta maaf ya. Oh iya, pakai yang baru. Apanya? Apanya? Apa baru bilang? Ya, pakai ini. Bisa digeser yang lain dulu nggak kalau gitu? Daripada waktunya saya. Langsung aja Pak, bisa? Langsung. Saya langsung. Iya. Iya. Atau ada masih perbaiki, atau mungkin lari ke Pak Sugeng dulu ya sekalian nyambung karena kasus masih berkaitan dengan banyaknya kasus di internet terhadap anak di Indonesia. Ada yang menarik memang ketika mungkin nanti akan dipaparkan oleh Pak Sugeng ketika banyak kasus-kasus yang terkait dengan cyber khususnya di dunia anak ternyata juga ya cukup mengkhawatirkan. Mungkin lebih jelasnya saya persilakan langsung ke Pak Sugeng. Terima kasih Mas waktunya. Kalau saya mengobati Mas Yamin, mohon izin Mas Yamin, saya tak duluan. Barangkali tidak sampai 10 menit, saya minta ditayangkan slide data saja. Kedua Mas. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian, di sana terpampang sesungguhnya beberapa kasus pidana berkaitan dengan cyber. Kalau kita lihat, persentase paling banyak adalah penipuan. Biasanya modusnya menggunakan intelijen. Tetapi jangan salah, kasus seperti yang disampaikan oleh Bang Sirait tadi sebenarnya adalah perkara-perkara yang sudah cukup meresahkan.
Baru saja mungkin tadi disampaikan kasus JIS, padahal sebetulnya kita juga tahun 2012 kalau nggak salah, itu kasus Duyat. Kalau saya lihat rekamannya di YouTube, barang bukti yang kita sita sungguh sangat mengiriskan. Di samping dia sodomi beberapa anak, kemudian diunggah melalui YouTube, dan lokasinya berpindah-pindah, dia lakukan itu sudah cukup lama. Namun pada saat itu barangkali belum menjadi concern kita semua, ataupun karena korbannya memang anak-anak di Jakarta yang daerah pinggiran. Kemudian muncul kasus-kasus berikutnya yang di Surabaya, barangkali teman-teman ini Mas Agung sama Mas Yamin sama Ibu, kami pernah melakukan diskusi juga di Surabaya. Mungkin kaitannya juga hampir sama kalau nggak salah ya temanya. Jadi memang kasus-kasus kejahatan seksualitas terhadap anak ini tidak mudah bagi kami khususnya untuk bisa mendeteksi di mana sih sebetulnya kasus itu terjadi, siapa sih sebetulnya pelakunya. Karena satu alasan yang paling mendasar adalah bahwa dianggap kasus kekerasan seksualitas terhadap anak-anak di bawah umur menjadi sebuah aib bagi keluarga. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa menyadarkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak saja hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, karena kalau dari sisi kami tentu dari aspek penegakan hukum di situ sangat kecil. Tetapi tadi kalau dilihat Bang Sirait sampaikan tadi, kasus begitu muncul JIS, muncul di Sukabumi, muncul di mana-mana. Saya tidak kaget melihat itu, karena sesungguhnya kasus itu sudah banyak terjadi. Nah, ini sekali lagi menjadi kewajiban bagi kita semua untuk ikut menyadarkan, menumbuhkan keberanian. Kasus pedofilia di Surabaya yang dibantu oleh teman-teman dari ABJI untuk memfasilitasi pihak keluarga datang ke Mabes Polri, itu karena ada satu keberanian dari seorang ibu korban untuk melaporkan kasusnya. Dari 5 orang korban itu, termasuk dari pihak guru sebetulnya pada saat itu berupaya untuk jangan sampai kasus ini menjadi besar. Jadi tidak dari aspek orang tua saja, tetapi dari lingkungan lain barangkali juga mempengaruhi, menjadi penyebab kenapa sih sesungguhnya bagi kita untuk sulit mendeteksi di mana saja kasus-kasus itu terjadi. Kemarin pada berani speak up gitu, karena ada kasus JIS yang mencuat, sehingga di beberapa daerah muncul beberapa laporan-laporan yang memang sebenarnya memang sudah banyak terjadi. Nah, ini cukup sangat menjadi beban bagi kami. Kalau dari aspek proses penegakan hukum barangkali bukan menjadi persoalan, karena kami punya teman-teman dari semua yayasan, semua stakeholder baik dari swasta maupun pemerintah yang cukup membantu. Meskipun ada yang lama dalam memberikan respon, misalnya ketika diunggah melalui Facebook kasus pedofilia yang di Surabaya, itu ada beberapa birokrasi yang harus kami lalui untuk bisa mendapatkan log Facebook di mana tersangka lakukan itu. Saya harus melalui FBI, kemudian FBI baru ke pihak Facebook. Namun teman-teman dari ABJI kemarin untuk mempercepat proses itu juga sangat membantu. Namun demikian, yang perlu dilakukan kita semua tentu, saya tidak tahu apakah upaya-upaya ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Tadi Bang Sirait sudah setuju, di paparan saya juga sudah saya sampaikan. Self defense dari pihak keluarga itu sangat perlu. Tidak saja hanya pemerintah kalau saya bilang. Karena yang paling sering berhubungan, sering ketemu ya kita para orang tua.
kasus Duyan, kasus anak SD di Surabaya, itu saya yang melakukan pemeriksaan, interogasi. Ada 3 efek yang paling membuat saya sungguh sangat terenyuh. Dari 5 korban itu ada 3 perubahan perilaku dari masing-masing anak. Yang 2 orang cenderung pemarah, apalagi ketika dia melihat seorang laki-laki. Kita saja yang datang pada saat itu, yang didampingi oleh teman-teman dari KPAI, sempat dibentak, sempat dimarahi. Padahal sesungguhnya kita mengambil dokumentasi sebagai laporan nanti pada saat kembali ke kantor. Tetapi pada saat itu mereka seperti melihat bahwa semua orang laki-laki di situ salah, terus bertanggung jawab. Yang satu orang lagi selalu menangis ketika ada temannya bercerita, meskipun itu bukan perkara berkaitan dengan yang dialami, tetapi ketika bercerita tentang masalah baca koran, kasus-kasus kekerasan anak, dia selalu menangis. Sangat mengganggu proses pembelajaran kepada yang bersangkutan. Dia selalu tertutup, introvert, tidak mau bergaul dengan teman, merasa minder. Untung satu korban yang namanya IV, yang ibunya kebetulan berani, dan sekarang kalau nggak salah di Jawa Timur itu jadi maskot. Kalau seandainya ada kasus-kasus yang di Jawa Timur, kemarin ada saya dengar, dia menjadi apa ya istilahnya itu. Nah, jadi ketika ada kasus-kasus ataupun laporan dari masyarakat, selalu melalui Bu Maria. Memang luar biasa ibu ini. Ada punya keberanian, dia tidak selalu memberikan semangat kepada anaknya, dan saya lihat anaknya pun sekarang kelas 4 itu bisa membawa diri, artinya tidak ada rasa minder ataupun apa. Justru mereka sekarang kepada teman-temannya selalu memberikan support dan semangat. Yang perlu saya sampaikan adalah, sekali lagi, saya pernah diundang oleh Ibu Natalia Perry, jadi saya sempat, cuma belum disampaikan lagi. Beliau adalah pendiri dari Safe Childhood yang ada di Bali. Beliau warga Inggris, beliau sudah 20 tahun tinggal di Bali, hanya memperjuangkan anak-anak Indonesia dari kejahatan seksual. Saya sungguh sangat terkejut sebetulnya, ini agak sedikit privacy, bahwa di Indonesia tingkat kejahatan seksualitas atau pornografi ini menurut beliau, saya sampai tidak yakin. Akhirnya saya coba beremail dengan beliau bahwa di Indonesia ini urutannya sekarang sudah nomor 1. Saya kaget, data itu ibu dapat dari mana, saya bilang. Akhirnya ketika diskusi selesai, itu menjadi sebuah privasi, kami disampaikan, ini data justru dia dapat dari Facebook. Ada satu kasus yang akan dilaporkan ke kita juga, terjadi di Gorontalo. Itu kami masih menunggu laporan dan informasi. Ada seorang pejabat pemerintah daerah, dia punya rumah, dia datangkan setiap minggu itu anak-anak di bawah umur, kemudian dia melakukan hubungan seks, dan itu difilmkan. Informasinya dia bawa, hasil-hasil rekaman itu dibawa ke Filipina. Nah, ini saya juga sangat, sepertinya tidak masuk akal buat saya bahwa hal itu terjadi di Indonesia. Namun demikian, ya ini benar atau tidak, saya masih menunggu respon dari Mr. Jet yang akan memberikan laporan dan membantu kepada kita. Apakah sampai sejauh itu terjadi kekerasan seksualitas terhadap anak? Jangankan yang di jauh, mungkin yang di lingkungan dekat-dekat kita yang ada di Jakarta barangkali
Bandung, Surabaya, atau dimanapun. Sudah lebih dari itu. Saya rasa itu, Mas moderator, tidak ada yang urgent bagi saya. Semua proses penanganan yang kita lakukan bisa kita lalui bersama, tetapi kadang-kadang saya yang turut terjun langsung melihat kondisi-kondisi mereka, kemudian melihat kondisi pelaku. Satu hal lagi, ada dua motivasi yang biasanya tadi Bang Sirait juga sampaikan, mungkin berkaitan dengan faktor ekonomi, satu penyebabnya. Yang kedua karena konten-konten yang ada di dunia internet. Tetapi satu hal, kasus Surabaya itu, tersangka itu tidak ada faktor ekonomi, kemudian juga bukan karena apa ya, dan dia tetap menyalahkan bahwa yang salah itu ya anak-anak sendiri gitu. Dia merasa tidak bersalah sampai saat saya limpahkan ke pengadilan. Dua psikiater dari KPAI menyatakan bingung kepada kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Secara hukum dia sadar di dalam melakukan tindakan. Jadi dikatakan dia memiliki perilaku menyimpang dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, tidak. Tetapi faktanya dia melakukan pidana seperti itu. Saya yakin itu hakim yang akan menyidangkan ini masih dalam proses, juga akan pusing kalau menghadapi tersangka. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Sugeng. Sebuah data dan fakta yang cukup mencengangkan bahwa ternyata kejahatan internet di dunia anak sudah banyak terjadi di Indonesia. Mungkin langsung ke Pak Yamin, apakah sebahaya itukah internet buat anak kita? Sebenarnya enggak sih, tapi saya sepakat dengan beberapa pernyataan dari Pak Aris dan Pak tadi. Ini kita buka aja langsung ya. Saya di sini menunjukkan peran sistem penapisan dalam mengurangi, bukan menghapus sama sekali, mengurangi dampak negatif bagi internet bagi anak di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang sistem apa namanya? Kalau Pak Menteri bilang pemblokiran, saya lebih suka bilang pakai penapisan. Jadi masih agak lebih halus ya. Kita mulai aja ya kali ya. Ini saya coba bawa ke sini. Nah ini dia. Ada pengaruh dari kandungan internet. Ini internet konten ya, terjemahkan langsung bagi anak dalam tanda kurung penegasan sebenarnya itu. Yang satu pengaruh positif. Kita selalu lihat bahwa untuk melakukan sesuatu menambah pengetahuan biasanya ada pengaruh negatif juga ya. Terus untuk positif, yang paling pertama biasanya itu sosial budaya, ilmu dan teknologi. Ini yang paling umum digunakan untuk menambah pengetahuan tentang ini. Saya nggak mau jelaskan, kira-kira kita sudah tahu semua apa sih yang sosial budaya, apa ilmu dan teknologi itu. Terus kita masuk lagi, informasi. Ini yang biasa beredar dengan sangat cepat di internet. Dan itu bisa positif, bisa negatif juga sebenarnya. Yang kedua, komunikasi. Mau tambah lagi berapa lagi dari pengaruh positif ini masih banyak, silakan tambahkan lagi. Kita bahas yang negatif ya. Yang negatif itu pertama pornografi. Ini sepakat semua kayaknya. Pornografi itu yang paling banyak mengganggu sebenarnya. Walaupun tadi data dari Mas itu untuk cybercrime itu ya lebih banyak penipuan ya Mas. Nah, kekerasan satu bentuknya bisa langsung atau bullying, dan yang perjudian dan penipuan. Ini kalau saya urutkan ini berdasarkan dari database di Nawala sendiri. Jadi kalau tadi punya database yang berbeda ya, itu berdasarkan laporan yang masuk. Oke, kita lihat sekarang apa sih faktor kerentanan anak terhadap kandungan negatif internet. Kenapa sih anak-anak itu mudah terpengaruh, kenapa harus kita jaga, harus kita awasi. Ya ini, karena anak itu rasa ingin tahunya berlebih. Kita tahu semua. Yang saya maksud dengan anak ini dari sampai umur 18 tahun ya Pak ya. Kita sepakati dulu bahwa anak itu sampai 18 tahun. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus menyerap semua informasi. Ini luar biasa bahaya kalau kejadian untuk di internet sendiri. Karena apa saja dia serap, baru nanti dia saring-saringnya belakangan. Tidak kritis dan tidak rasional.
Ini sangat mungkin ya, tidak kritis, mengikuti apa kata teman-temannya, apa kata komunitasnya, tidak rasional ya seperti main game berlama-lama, banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Nah ini meniru dan mencoba langsung. Ini yang tadi dijelaskan oleh yang paling berbahaya. Jadi ketika mereka melihat katakanlah kandungan pornografi di internet, ya tadi Pak Aris sendiri sudah jelaskan bahwa mereka itu melakukan berdasarkan pengalaman mereka mencontoh, melihat langsung. Nah kebetulan ini ada nih, meniru dan mencoba langsung. Kalau nggak ikutan, kalau nggak coba, nggak apa kan nggak karongan gitu, nggak cabai-cabean gitu, begitu. Kita lihat, ini langkah pencegahan. Sama dengan yang lain, mungkin juga nanti sama dengan Ibu Septi dengan panelis yang lain, bahwa perlindungan pertama itu ada di keluarga. Saya sepakat, sangat sepakat ini. Ruang keluarga yang dulu saya selalu gambarkan, waktu saya sekolah, saya cerita setback ke belakang. Mungkin ada bapak-bapak di sini yang satu angkatan dengan saya nggak tahu. Nggak ada ya? Saya paling tua di sini ya. Oke. Dalam buku pelajaran sekolah dasar dulu, tapi sekolah paling muda katanya. Dalam buku pelajaran di sekolah dasar itu ada gambar, ada ilustrasi menggambarkan si bapak, ibu, Amir, Tuti, dan Sudin. Itu dalam satu ruangan ada radio masih besar itu, duduk, bapaknya sedang baca koran, ibunya menyulam, yang lain sedang mendengarkan lagu di radio tersebut. Itu ruang keluarga yang saya maksud dengan keluarga sini. Bergeser ke tahun 80-an, ruang keluarga itu masih ada. Kita lihat kalau kita masuk ke rumah orang yang agak menengah ke atas, pertama kita masuk ke ruangan tamu, kita temui apa? Perangkat komputer dekat ruangan tamu. Ya nggak? Ayo ngaku siapa yang punya komputer di ruangan tamu. Nah, perangkat komputer itu bergeser pada tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada di sana. Ada di mana? Sudah di pojok sana. Karena norak katanya. Padahal itu awal mula. Ketika tahun-tahun berikutnya akses internet sudah bagus, komputer taruh di pojok, itulah yang terjadi awal mula. Kontrol keluarga hilang di situ. Jadi yang dulu kelihatan norak sebenarnya itu paling bagus. Apalagi sekarang ada yang namanya gadget mobile, mau di mana aja, udah susah dikontrol. Saya tidak mau jauh-jauh mengambil contoh di Jogja, di Banten atau di Bengkulu kayak kemarin. Itu enggak, di Jakarta aja. Sekarang kita ambil anak-anak tadi saya sepakati 18 tahun. Sekarang anak-anak yang paling terpengaruh itu umur berapa sih? Ada fakta-fakta yang mengerikan tentang itu, nanti saya sampaikan. Itu orang tuanya, katakan sekarang 15 tahun, dia berkeluarga umur 25, berarti umur 40, bukan generasi internet itu. Jadi dia sama sekali tidak tahu orang tuanya bagaimana penggunaan internet dengan bersih dan aman. Sama sekali tidak tahu. Jadi ketika membelikan gadget hanya bisa membelikan. Jadi benar-benar peran ruang keluarganya sendiri itu hampir hilang. Kita nggak usah jauh-jauh yang jauh, ini di Jakarta aja. Kalau terlalu jauh kita ngomongnya di daerah lebih parah lagi. Oke, yang kedua kita masuk dunia pendidikan. Sama. Kita sepakati bahwa dunia pendidikan memegang peranan penting, tapi meletakkan semuanya, menyerahkan semuanya tanggung jawab untuk mendidik anak dalam berinternet dengan bersih dan aman tadi kepada guru atau para pendidik itu sangat tidak bijak. Apalagi sekarang, mohon maaf ya, guru TIK itu sendiri sudah dipinggirkan. Ini lebih parah lagi kondisi. Baik, nanti kita bahas aja lagi. Ini yang ketiga, masyarakat. Nah, ini masyarakat ini luas sekali. Ada teman-teman dari CSO, ada dari komunitas, banyak sekali. Ini perannya luar biasa. Yang keempat, dunia usaha. Dunia usaha ini harus memberi aturan, regulasi dalam pelayanan jasa internet itu sendiri seperti apa bagusnya. Dan saya menempatkan yang kelima adalah pemerintah. Ini regulasinya jelas, yang membentuk undang-undang ya. Ini semua membentuk, nah seperti ini ya. Kalau sudah terbentuk seperti ini, anak di tengah itu terlindungi. Yang namanya konten negatif itu nggak akan masuk. Jadi penapisan itu nggak perlu, kalau menurut saya. Walaupun saya mengerjakan penapisan itu sendiri. Kalau menurut saya penapisan itu nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5, nomor 12. Walaupun itu nomor 5, 7 nomor pasti di belakang situ. Nah sekarang kita ngomong ini deh. Tapi fakta sebenarnya yang kita temui di lapangan, yang ketemu sehari-hari nggak seperti itu. Nah, walaupun saya sudah menempatkan dari Senawala sebagai sistem penapisan itu di nomor terakhir, nomor 12, nomor berapapun itu, ternyata nggak seperti itu. Ini kondisi yang sebenarnya terjadi.
banyak yang bolong. Yang tadi benar, ruang keluarga itu tidak ada. Dunia pendidikan yang tidak menyerahkan kurikulum berinternet bersih dan aman. Pemerintahnya juga regulasinya takut-takut di judicial review. Terus dunia usahanya juga aturan manut-manut aja, nggak punya pendirian. Masyarakatnya juga ogah-ogahan. Saya tanya deh, teman-teman tuh banyak loh. Saya dari tahun 2000 sudah memasang filter di salah satu warnet saya, 2000. Tapi tetap aja nggak berkembang dengan baik. Jadi kalau disalahkan warnet tadi gini, saya bilang kita udah usaha loh. Tapi namanya usaha tidak bersinergi secara baik, ya udah sepotong-sepotong. Hasilnya seperti ini. Jadi saya tetap, walaupun saya minta di belakang ya, taruh di belakang aja deh nama, tapi ternyata harus di depan juga. Itu mau bilang apa? Dan ini sangat tidak menyenangkan. Oke, saya kira itu aja Pak Indri. Terima kasih. Belum sempat bel keduanya Pak. Nggak usah, nanti kita pakai diskusi aja. Terima kasih Pak Yamin, kita kasih plus dulu untuk Pak Yamin. Yang menarik adalah ketika yang disampaikan Pak Yamin, Pak Sugeng, dan Pak Aris Merdeka Sirait tadi, ada satu benang merah ada di sisi di keluarga ya. Beliau bertiga menyampaikan bahwa memang pagar pertama di perlindungan internet bagi anak adalah di keluarga. Sekarang saya akan lari dulu ke Mas Agung dari Google, dan yang menarik adalah banyak orang juga menyalahkan Google dalam hal ini. Karena apa? Saya ingin nyari bahan pelajaran SMP yang keluar gambar apa. YouTube juga sama. Layanan Google juga ketika saya coba, anak saya sering ini, teman memang sering saya pantau, misalnya ngetik princess, yang keluar princess apa. Jadi ini Google ini bisa jadi malah banyak menjerumuskan anak-anak kita. Benar nggak sih? Silakan Mas Agung. Ya, terima kasih. Sebetulnya sih kalau saya mungkin mau pertama-tama mau menggabungkan lagi tadi yang dari Mas Bang Aris, dari Pak Sugeng, dari Mbak Yamin gitu ya. Ya soalnya masih ingat Amir Tuti dan Sudin itu pasti udah punya cucu lah biasanya. Saya belum tahu siapa ya. Saya juga nggak tahu itu siapa. Yang tahu cuma Pak Yamin aja di ruangan ini. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mas Indrianto, sebetulnya kita kembali lagi bahwa dunia internet seperti juga dunia-dunia yang lain itu pasti semua punya sisi negatif dan sisi positif. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa menonjolkan sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Kalau misalnya internet dianggap semuanya negatif, saya kira, atau misalnya Google Search gitu dianggap jadi biang kerok gitu, orang nggak akan bisa nemu review tentang kuliner-kuliner asik di pelosok-pelosok Nusantara yang nggak ada di blognya Mas Indrianto kalau nggak pakai itu. Jadi kan itu kan salah satu konten positif yang harusnya ditonjolkan ketimbang itu. Tapi memang bahwa saya sepakat dengan Mbak Yamin tadi bahwa masing-masing punya peran. Gitu ya. Jadi ada peran, misalnya mungkin ini asumsi saya. Misalnya pemerintah fokusnya ke regulasi, kemudian kepolisian dan jajaran penegakan hukum di penegakan hukum, mungkin Bang Aris dan teman-teman CSO di pendidikan publik, demikian juga Pak Yamin, dan juga kemudian keluarga ada pada bagaimana mengamankan, memastikan keluarganya aman dari segala macam kejahatan yang berawal atau bermula dari internet. Dunia usaha dalam konteks ini Google juga berperan di situ. Nah, apa peran Google adalah gini, kita sadar bahwa balik lagi tidak bisa semuanya dilakukan oleh kami. Jadi tapi kami kemudian menyediakan apa yang kita sebut dengan Google Safety Center. Google Safety Center ini adalah semacam portal di mana informasi-informasi atau tips and tricks lah kata kerennya, bagaimana kemudian berselancar dengan aman di internet bagi keluarga dan bagi masyarakat umum bisa dilakukan. Dan ini memang kita sediakan dengan bahasa yang kita usahakan seawam mungkin, bukan untuk para coder atau para penggiat IT seperti Mas Indrianto yang kalau ngomong pasti pakai quote and quote, kemudian ada kurung buka gitu kan, udah susah itu.
saya kalau terima SMS dari Mas Indrianto tuh bingung bacanya gitu, isinya kode semua. Jadi ini secara umum ini yang selemah-lemahnya iman, ini yang salah satu yang disediakan oleh Google. Jadi tapi kembali lagi bahwa apalah gunanya sebuah fasilitas kalau tidak digunakan dengan baik gitu ya. Kita misalnya punya fasilitas telepon umum banyak gitu di hampir setiap 100 meter, tapi kemudian setiap kita datang yang ada yang koinnya udah lost lah, ada yang nggak bisa inilah ya, percuma juga gitu kan. Intinya sebetulnya kembali pada bagaimana kita dengan bijaksana menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Selain ini yang ringkas yang bisa dilakukan oleh Google satu. Yang kedua kemudian adalah kami juga bekerja sama dengan teman-teman, saya kira semua yang ada di sini, kita juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mendorong masyarakat untuk memperbanyak konten positif, menjadikan internet sebagai sesuatu yang menyenangkan, menjadikan internet sebagai sesuatu yang bisa berkontribusi positif kepada terutama anak-anak. Apalagi kan kayak tadi Pak Sugeng bilang, Pak Sugeng apa Pak Yamin ya? Oh Mbak Yamin yang tadi bilang bahwa generasi remaja itu kan makin dilarang makin dicoba ya Pak Yamin ya? Katanya begitu sih. Saya sih dulu waktu remaja enggak, saya nurutan anaknya Mbak Yamin. Kayaknya sempet sih. Jadi pernah nggak saya balik lagi, mungkin kita coba introspeksi masing-masing gitu ya. Pernah nggak ketika anaknya lagi bikin PR, mencari bahan-bahan untuk bikin PR di Google, didampingi? Atau cuma sekedar ya udah bukain internet kelar? Pernah nggak misalnya orang tua atau guru di sekolah gitu memastikan bahwa filter-filter di komputernya yang biasa digunakan oleh anak-anak itu berjalan dengan baik? Coba dicek lagi gitu. Itu juga bagian dari usaha-usaha kecil yang kalau dikumpulkan, disinergikan, dia akan menjadi sesuatu yang lebih daya ini lebih baik. Kemudian buat teman-teman yang aktivis IT, aktivis sosial media, pernah nggak misalnya mencoba membombardir atau mengisi konten-konten di internet dengan konten-konten yang positif gitu ya? Ya misalnya Mas Indrianto saya sih tahu betul itu salah satu kuliner blogger paling top se-Indonesia lah gitu kan. Meskipun ada yang lolos juga sih sebetulnya dari Mas Indrianto, saya nggak setuju sama pilihan ininya tempe yang di Purwokertonya itu, pilihannya beda sama saya. Kemudian ya jadi ini yang penting untuk dilakukan gitu. Jadi mungkin kalau anak-anak diajari tentang, atau bukan diajari tapi diajak untuk bersama-sama menjalankan kegiatan berinternet yang asik, mereka bisa nggak terlalu terdistraksi dengan konten-konten yang negatif gitu. Meskipun kita nggak akan bisa 100% bilang bahwa mereka akan selalu ini, pasti akan cari-cari tahu, coba-coba gitu. Tapi bagaimana kemudian mengoptimalkan pengawasan tanpa menjadikan mereka terrepresi, itu yang menjadi penting gitu ya. Jadi dan itu saya kira metode dikembalikan kepada orang tua dan guru masing-masing. Nah, saya masih junior di situ, belum nggak punya kompetensi untuk mengajar. Tapi kembali lagi ke situ. Nah ini yang kemudian diantaranya kami menyediakan laman ini untuk jadi resource lah, setidak-tidaknya gitu, bagaimana menjadikan secara umum dia terbagi menjadi dua. Satu adalah berbasis usernya, yaitu satu bagi masyarakat umum, yang kedua bagi keluarga, yang kedua berbasis produk. Jadi bagaimana sih kemudian bisa melakukan search yang aman di Google Search, bagaimana sih mengamankan privacy di G+ gitu. Kemudian bagaimana sih misalnya dengan YouTube gitu ya. Nah, di setiap produk Google kita punya yang namanya kalau istilahnya teman-teman di ICT Watch red button gitu. Jadi karena kan kadang-kadang kita sudah mencoba, kita punya save search, kemudian punya yang coba di filter, tapi kadang-kadang yang namanya teknologi pasti bisa diakalin gitu ya. Saya ingat betul dulu Pak Yamin ya waktu di Surabaya yang cerdas.org ya. .com apa .org? .com ya. Nama situsnya cerdas.com, tapi begitu dibuka isinya nggak cerdas sama sekali gitu ya. Itu ada gitu.
Tapi kadang-kadang penapisan juga jadi tidak efektif gitu. Kayak misalnya gini, saya punya ada beberapa situs yang namanya agak-agak nakal tapi sebenarnya isi bagus. Words porn misalnya, ada pornnya, tapi isinya enggak. Kemudian adalah gitu ya, macam-macam. Kayak salah satu itunya National Geographic misalnya, Naked Traveler, ada nakednya, tapi sebenarnya isinya bagus gitu kan. Tapi banyak hal-hal yang secara keyword ketika ditapis justru dia bisa kontraproduktif, karena itu juga untuk penapisan mungkin penting untuk ditinjau lagi supaya dia betul-betul mendapatkan arah yang sesuai gitu. Tapi di luar itu kami sangat menyarankan bahwa siapapun orang dewasa untuk mendampingi teman-teman yang masih di bawah umur ketika berinternet berselancar, dan pastikan juga proaktif dalam artian coba deh berpikir seperti mereka dan kemudian iseng nyari-nyari, dan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai laporkan. Gitu. Kalau di produk-produk Google kita pasti punya ada mekanisme pelaporan atau flagnya. Jadi di flag kayak di YouTube misalnya, Anda melihat ada video yang tentang kekerasan, seksualitas, mempromosikan hate speech dan lain-lain, laporkan. Ada mekanisme gambar bendera di situ kalau di YouTube. Di Google Search juga ketika misalnya sudah diaktifkan Active Search, kemudian search image dan nemu sesuatu yang tidak sesuai, di tiap image juga bisa dilaporkan. Kalau kita klik di bawah sebelah kanan nanti ada tulisannya, kalau pakai bahasa Indonesia, laporkan konten ini, itu bisa dilaporkan dan di situ bisa dijelaskan kenapa konten ini bisa dilaporkan. Nanti akan direview, kalau memang tidak sesuai maka dia akan tindakan. Saya mau cerita sedikit, Mas Banyu mungkin sedikit lewat, tapi ini sekedar refleksi aja. Saya ditelepon oleh salah satu petinggi ABGI waktu itu menanyakan, Mas bisa nggak di Safe Search itu berondong masuk ke dalam kata yang di blog? Saya bilang kemungkinannya nggak bisa, karena apa? Berondong sebagai kata itu nggak bebas nilai. Berondong sebagai kata bebas nilai. Demikian juga cabai dan terong. Ya kan, bebas nilai gitu dari bubuhan. Jadi ada hal-hal yang juga mungkin saya nggak tahu, ini mungkin internet culture yang perlu juga untuk mencari istilah-istilah lain yang lebih catchy sehingga dia bisa menenggelamkan istilah-istilah ini sehingga dia tidak menjadi populer, dan itu saya pikir juga menjadi PR besarnya teman-teman relawan TIK untuk memperbanyak konten positif itu. Jadi intinya balik lagi, kalau mau saya summary adalah ini soal bagaimana keamanan berinternet dan bagaimana kenyamanan anak-anak berinternet. Saya pikir ini peran semua pihak, masing-masing punya perannya, tiap pihak saling bersinergi, itu menjadi penting. Yang kedua adalah pendampingan, itu menjadi penting. Ketiga adalah bagaimana menggunakan fasilitas-fasilitas pelaporan maupun fasilitas pengamanan yang ada dengan bijaksana. Saya kira itu Mas Banyu. Terima kasih Mas Agung, kita kasih aplaus dulu untuk Mas Agung. Semua pihak memiliki peran. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke Ibu Septriana Tangkari dari Kementerian Kominfo. Bagaimana peran pemerintah sendiri, Bu, untuk menciptakan lingkungan internet yang sehat buat anak? Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Indri. Ini saya mungkin di tengah-tengah pria-pria jantan ya Pak ya. Tapi mungkin ini pria-pria yang baik karena memang berbicara tentang internetnya untuk anak-anak. Ya, mungkin lanjut. Saya cuma melihat bahwa kita bisa melihat bahwa transformasi untuk anak-anak pada zaman sekarang ini, penggunaan teknologi informasi ini mulai dari anak sampai dengan orang dewasa. Jadi kalau kita lihat bagaimana seorang ibu atau anak yang baru lahir itu sudah hidup dalam zaman netizen, itu kesalahan dari kita sendiri. Kenapa sih gitu? Dia lahir kita langsung foto potret keras. Terlahir putra kami tercinta. Pada saat itu mereka hidup di zaman netizen. Sedangkan pada saat kita tuh susah sekali, kita mesti mengundang orang, 40 orang baru berbajakan gitu lah. Tapi inilah hidup yang perlu di zaman TIK, di zaman tahun yang memang anak-anak tuh lebih mudah untuk mengakses. Dan saya sangat sadari sekali dari paparan Pak Sirait, kemudian dari Pak Sugeng, ini memang kita sudah saling sinergi ya Pak. Ya, apa yang dilakukan oleh anak-anak umur daripada 4 sampai dengan 9 tahun sampai dengan 12 tahun. Ini yang saya alami sendiri di sekolah anak saya tuh. Kadang-kadang kesalahan daripada pornografi ini bisa didapat dari orang tua, peran serta orang tua. Kenapa saya bilang begitu? Kadang-kadang orang tua itu sibuk dengan keasikannya, dia menonton di TV di rumah atau dia buka webnya, setelah itu dia taruh. Pada saat itu anaknya meminjam, pegang sama anaknya dan dia kirim kepada teman-temannya. Di sekolah mereka nonton bersama. Ini ada, dan ini terjadi sekali. Jadi bayangkan kalau anak satu sekolah itu 40 orang.
Kalau satu kelas sudah sampai dengan 5 kelas, artinya 250 anak yang sudah melihat pornografi, artinya rusaklah hidup anak-anak kita ke depan. Ini yang memang perlu kita sadari ke depan. Kemudian kita bisa melihat bagaimana tren TIK ke depan tuh, bahwa TIK global itu sangat signifikan sekali karena kemudahan kita melihat bahwa dengan adanya dunia cyber yang sangat signifikan, kita bisa internet sports itu sudah 2,4 miliar dunia yang menggunakan seluruh internet. Kemudian seberapa besar sih tren media sosial. Jadi kadang-kadang kita ini bangga sekali kalau anak kita mempunyai Twitter dan Facebook. Padahal harusnya kita waspada karena disitulah gejala-gejala pornografi, gejala-gejala ancaman anak itu datang. Kenapa? Karena kadang-kadang anak kita yang kecil sudah memakai Facebook, pada saat dia bilang, oh alamat rumahnya di mana? Kemudian ayahnya siapa? Orang tuanya kerja di mana? Ini yang bisa disusui oleh orang-orang yang sangat ingin melihat anak kita hancur. Nah, disitulah peran orang tua, kakak atau adik-adik yang ada di sini, bagaimana menjaga pada saat anak kita berbicara atau di media sosial itu beranjang sana atau selalu berseluncur di dunia TIK. Ini yang harus kita waspadai. Karena kadang-kadang anak-anak kecil tuh, kenapa ini ya masukan daripada kita yang pakai waktu di Surabaya tuh, kenapa bisa Bapak C itu yang menggunakan jilbab, dia menyerupai seorang wanita, itu bisa mendapatkan sekolah anak itu, dan foto-foto itu terkirim ke sekolah. Karena anak kita tuh jujur sekali, Pak. Anak yang sangat polos, mereka menulis nama-nama. Nah, ini yang kita harus bilang sama anak kita, bahwa pada saat kita menjaga mereka, jangan Anda accept pada saat Anda tidak kenal. Atau jangan kita accept kalau Anda tidak kenal. Teman-teman sekeliling Anda, sekolah-sekolah yang Anda kenal, itu yang baru bisa. Kalau tidak kenal, jangan sekali-sekali Anda accept untuk berteman dengan orang-orang yang tidak Anda kenal. Lanjut. Ya, ini yang disampaikan oleh 82 juta pengguna internet berusia 15 sampai 19 tahun. Ini yang kita lihat bahwa anak-anak sekolah kita ini yang dibuka. Jangankan anak SD, Pak. Tapi anak saya sendiri ini, Pak, mengalami. Jadi pada saat guru sekolahnya meminta bahan materi lagu Indonesia Raya, ternyata pada saat saya buka, dan dia sudah buka di sekolah, ternyata pada saat itu dia takut, ada apa di sini? Terus Bunda bukakan internet dong untuk cari saya lagu Indonesia Raya. Dan apa yang didapat, Pak, pada saat itu dia kelas tahun 2009 tuh foto Ariel. Itu adegan Ariel. Ini setelah itulah makanya akhirnya saya menghadap Pak Menteri, saya bilang, Pak, kok saya sedih ya Pak? Kenapa anak saya kok bisa mengalami hal ini? Padahal anak saya satu orang kelas tuh dari 7 kelas, artinya 50. Satu kelas 50, 300 orang, Bu. Yang orang tuanya mungkin karena anak saya bicara sama saya akan bisa waspadai dan melihat rekam jejaknya. Tapi andaikan orang-orang yang tidak mengetahui itu, bagaimana peran serta kita? Artinya peran seorang ibu itu sangat signifikan sekali. Bagaimana kita melindungi anak-anak kita, bagaimana kita mengawasi mereka, dan cara kita. Nanti mungkin kita lanjut. Ya, inilah kehebatan kita, Pak, pada saat anak lahir yang saya sampaikan tadi. Tren sosialnya sudah hebat, dengan gadget yang ada, segitu lahir langsung memakai iPhone, dan kadang-kadang kita sering lupa, Pak, anak yang masih 2 tahun tuh kita kasih film Angry Bird. Tapi apa sih yang didapat dari Angry Bird tuh banyak sekali. Jadi tolong juga nih kepada teman-teman atau keluarga kita, pada saat mendownload suatu film atau hal yang sangat animasi yang kecil sekali, tolong lihat umur yang akan kita sampaikan kepada anak kita. Karena Angry Bird tuh filmnya biasa, karena itu film permainan Indonesia ya, kita cuma memakai untuk ditembakkan, tapi pada saat anak itu Angry Bird marah, apa yang dilakukan Angry Bird? Dia ketukan palanya dia di bawah tembok, dan anak-anak kita, cucu kita tuh ikut. Ini hal yang sangat kecil sebenarnya, tapi apa yang didapat dari kita tuh kurangnya kita perhatian dengan permainan yang ada di dunia, atau kita saking hebatnya kita menggunakan iPad untuk cucu kita. Nah, ini yang kita lihat ke depan. Lanjut. Nah, artinya real space sama dengan cyber space. Baik dunia nyata akan baik dunia maya, dan jelek dunia nyata akan tidak sama dunia maya. Jadi kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang saat ini atau sekolah sekalipun, karena 6 jam anak-anak kita di sekolah. Jadi kita harus berperan, dan kami juga Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pemberdayaan informatika itu kita selalu melakukan sosialisasi internet sehat dan aman menuju Incakap. Jadi harapan kami dengan adanya kita bekerja sama, dan kami juga sudah berharap Pak Sirait ini bekerja sama dengan Mendikbud untuk program tersebut. Tapi kadang-kadang ya itulah sinergi antar pemerintah sekalipun itu susah, Pak. Tapi saya berharap dengan adanya kita duduk bersama dalam forum ini, kita bisa membuka celah-celah bagaimana film-film atau materi-materi konten positif yang bisa kita lakukan bersama. Ya, lanjut. Nah, inilah yang kita lihat pada dunianya,
mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dan ini saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menonton, ya, bisa melihat bahwa dengan hebatnya satu keluarga memakai iPad, handphone dan gadget yang hebat sampai pun kepada bukunya. Nah, apakah ini cocok di kehidupan kita saat ini? Mungkin ini yang sudah hilang, ya, di keluarga besar kita itu sudah hilang. Tapi saya berharap dengan adanya filter-filter yang ada, seperti di sini kita lihat waktu itu zamannya roti mari ini nggak ada pakai genjet, Bu, masih biasa saja. Tapi kita tanya kemana ya ayahnya tuh? Ternyata ayahnya ada, Pak, juga. Nah, inilah arti kebersamaan keluarga ini sudah kurang. Artinya harapan kami ke depan, peran serta orang tua, keluarga ini yang harus kita adakan. Lanjut, ya, manfaat internet sudah biasa. Terus, Mas, ya, harapan kami, Pak, dengan adanya anak-anak didik kita dari kelas 0 SD, ini ada anak umur 6 tahun, namanya Hania dan Fatma, yang kakaknya umur 10 tahun, yang memberikan konten positif untuk kita. Jadi alangkah hebatnya seorang anak 10 tahun menggunakan handphone bundaku untuk belajar adikku. Jadi kita mengajak kepada seluruh, bila anak-anak kita pintar dalam bidang aplikasi, mampu bermain game, ayo jangan dibuang itu. Justru kita ajak, oh kamu ahlinya di sini ya nak, kamu sukanya untuk aplikasi, jangan dibuang. Internet itu jahat, internet itu nggak bagus. Nah, emang dua mata pisau, Bu, tapi andaikan kita salurkan anak kita, itu kita bimbing, insya Allah mereka akan mendapatkan yang, bayangkan Hania dan Fatma ini 1 tahun dia 33 miliar, Bu, dibayar dengan Nokia, kan aplikasi diambil. Jadi kita berharap inilah kesempatan kita, mungkin di sini juga ada teman-teman dari Mendikbud atau dari guru-guru. Saya berharap peran guru mengajarkan atau mengajak adik-adik kita atau anak kita untuk mempunyai potensi kreativitas yang tinggi untuk itu. Ya, lanjut. Ya, ini sudah dibahas oleh semua. Terus, Mas, nah ini yang jadi korban bulian internet yaitu 12 Tanjung Kiri. Ini jelas ya, Pak, ya, sudah dipahami dari robot gedek sampai dengan Emon. Terus ya, kenali aktivitas pelaku. Jadi memang seharusnya kita melakukan ini semua sharing untuk seluruh Indonesia, bangsa kita, bahwa mencari korban di sosial media itu sangat mudah sekali, karena seperti yang dilakukan oleh Dr. Chandra, ya, Pak, ya, itu sangat mudah sekali dia memujuk dan merayu. Dan jangankan anak-anak, Pak, yang sudah tua kayak saya pun saya dirayu, Pak, gitu loh, dengan sosial media. Ibu bagus sekali. Tapi apa yang kita lihat? Nah, inilah peran serta sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai punya keluarga besar yang ada di sini. Mari kita coba bagaimana kita selalu melihat. Dan kadang-kadang pelaku itu melakukan update dengan hal bermusik. Anak-anak suka sekali dengan K-popnya. Tapi apakah yang didapatkan dari hal itu? Kemudian mereka menjadi pendengar yang baik. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai paman atau sepupu ini nggak pernah mau dengar apa keluhan anak-anak kita. Tapi saya berharap dengan adanya internet sehat dan aman, kita mau mengalahkan hati kita, mendengar apa sih keinginan mereka. Mungkin itu yang harus kita waspadai. Lanjut. Ya, kita tidak mengetahui siapa di balik dunia maya itu. Nah, inilah, apakah orang yang berhati mulia ataukah orang yang memang seperti apa yang ada di gambar ini. Ya, lanjut, Mas. Langsung saja ke halaman, ya. Peran Kominfo dalam mengantisipasi kejahatan tindak pidana teknologi informasi. Ini bukan saja Kominfo, tapi yang kami harapkan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, A, B, G, plus C. Jadi di sini ada akademisi yang kami berharap bisa berkontribusi kepada kami untuk membantu bagaimana kita bisa bersama-sama duduk dalam satu naungan, bagaimana kita menjaga anak kita untuk tidak memilih internet oleh konten positif. Kemudian bisnis, kemudian government, dan komunitas yang sangat kita harapkan. Komunitas ini adalah dari semua, dan kami juga membentuk relawan TIK nih, Pak Sirait. Karena harapan kami dengan relawan TIK ini, mereka pure, istilahnya itu ingin membantu dan mengembangkan bahwa keamanan anak di daerah itu kita butuhkan sekali, karena di pelosok-pelosok tanah air kita itu susah sekali kita untuk mendapatkan bagaimana mereka memilih konten-konten yang harus kita pilih untuk ke depan. Ya, sebenarnya berapa sih peran Kominfo yang kita lihat dalam dunia internet ini? Kita melakukan 3 pendekatan, yaitu pendekatan teknologi, pendekatan hukum, dan pendekatan sosial kultural. Yang saya harapkan dengan pendekatan teknologi ini, seperti disampaikan, kita dapat napisan, ya, Pak, ya, atau kita nggak blogger, nggak ngeblog, ya. Intinya itu kita selalu bekerja sama dengan Google. Artinya kita minta kepada guru-guru atau keluarga untuk menggunakan yang paling mudah sekali, itu bisa dengan DNS Nawala, Yahoo Safety, ataupun Positive Trust yang dilakukan oleh Kominfo. Jadi sudah banyak sekali peran-peran kita yang kita ajukan kepada seluruh sekolah-sekolah yang punya lab-lab, karena kadang-kadang di sekolah itu, Pak, mereka menonton bersama. Tapi kepedulian kita untuk menjaga, memberikan safety untuk anak-anak itu, ini yang perlu kita utamakan. Jadi harapan kami ini
Kemudian sebenarnya pendekatan hukum, kita ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, disinilah kita menyampaikan kepada adik-adik kita, bila Anda mendapatkan sesuatu, misalnya mereka di dalam bidang perjudian, SARA, kemudian dalam bidang kesusilaan, ini jangan takut karena anak-anak ini adalah korban, Pak. Mereka bukan keinginan mereka, tapi bagaimana korban-korban ini bisa terakomodasi atau bisa nyaman, mereka bisa menyampaikan bahwa mereka mempunyai kehidupan yang akan layak untuk tahun depan. Ini dengan Undang-Undang Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, dan kita sampaikan kepada anak kita, saudara kita, bila membuka atau mendownload konten-konten porno ini, Anda akan mendapatkan ganjaran penjara 6-12 tahun dan denda 1-2 miliar. Ini yang kami harapkan, sehingga anak-anak tuh, saya kebetulan ke Padang, Pak, itu 1 bulan 6 orang yang wafat bunuh diri. Mungkin nanti terus sedikit lagi mungkin, Pak. Kemudian pendekatan hukum, ini sudah ada undang-undang pornografi, lanjut hak cipta, dan pendekatan sosial kultur ini kita lakukan, yaitu dengan melakukan ada sosialisasi insan, bincang di masyarakat, kemudian deklarasi Ina Ikta, dan ini kami berharap Ina Ikta itu adalah suatu ajang kompetisi sehingga anak-anak tidak memilih konten-konten yang negatif, tapi memilih konten positif, bagaimana mereka ikut mengekspor diri mereka, menghasilkan suatu konten yang bisa untuk masyarakat ke depannya. Nah, inilah Incakap yang kami berharap internet cerdas, kreatif, dan produktif. Yang utama adalah kita jangan berpikir tentang infrastrukturnya, tapi bagaimana diri kita, anak-anak kita berpikir mengamalkan self protektif. Itu yang paling utama, pengamanan pada diri sendiri seperti disampaikan oleh Bapak Sugeng tadi. Itulah yang kita harapkan. Jadi orang tua, keluarga besar, adik dan yang ada di sini, kita coba untuk mengamankan masing-masing daripada diri kita. Karena tanpa itu tidak akan pernah kita bisa keluar daripada yang ada. Lanjut. Ya, ini ada suatu tempat yang memang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui untuk pengaduan konten negatif melalui aduan konten @email yang kita bisa baca. Di sini ada Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Kominfo. Ini banyak sekali, Pak. Kami juga bekerja sama dengan Mabes Polri yang kami harapkan banyak sekali hal-hal yang negatif atau positifnya. Tapi insya Allah ke depan kita akan coba terus untuk memberikan konten-konten positif yang dibuat oleh teman-teman kita khususnya dari masing-masing. Lanjut. Belum mas, satu lagi. Nah, inilah yang diharapkan, lengkapi komputer dengan filter konten negatif, tempatkan komputer di ruang keluarga. Tapi kadang-kadang orang tua tuh sangat bangga umur 1-2 tahun atau umur 6 tahun sudah dikasih gen-gen. Padahal apa sih, anak-anak segitu nggak perlu, Bu, nggak penting sekali. Nah, saya berharap daripada guru-guru sekolah ya, mungkin hadir di sini, janganlah mereka diberikan kesempatan untuk membawa handphone ke sekolah, karena inilah peluang utama mereka melakukan sesuatu dan untuk kebersamaan mereka mendownload hal-hal yang negatif. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mungkin kita bisa saling sharing, di sini ada tempatnya untuk berbagi ilmu dan bersharing ilmu, karena tidak ada yang lengkap tanpa kita bermusyawarah. Terima kasih banyak, Pak. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih Bu Septi, kita kasih applause untuk Ibu Septiana Hari. Menarik yang disampaikan beliau bahwa bagaimana pemerintah juga banyak melakukan hal-hal yang untuk menciptakan dunia internet yang aman buat anak. Saya langsung ke floor, silakan jika ada yang mau disampaikan, ada yang mau pernyataan atau pertanyaan, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan dari mana. Ada dari floor? Oke, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mungkin beda muatannya di sini, mungkin lebih banyak pornografi tadi. Kalau saya konsepnya mengenai miras, saya nining dari Gerakan Nasional Anti Miras. Miras, kemudian narkoba segala macam itu kita temukan, bisa di search di Google dan itu langsung ketemu nomor handphone Anda segala macam ada. Nah, kira-kira apa yang bisa kami lakukan, maksudnya sebagai masyarakat, karena itu udah gampang banget, beli miras langsung ketemu, beli inek langsung ketemu, beli sabu, gelek langsung ketemu gitu. Kami mohon bantuannya dari panelis yang ada di depan untuk memberikan pencerahan bahan. Terima kasih. Terima kasih, suatu ini baru lagi. Mas, silakan langsung dulu. Ya, terima kasih. Nama saya Dery dari FISIP UI Depok sebenarnya. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kebetulan daerah tersebut masih berkembang ya dalam IT juga. Nah, mungkin khusus kepada Mas Agung dari Google ya. Ada beberapa hal. Yang pertama terkait larangan konten-konten negatif. Tadi memang dibilang masalah kalau konten itu nggak bisa dibuka itu tidak efektif, tapi dari keluarga. Nah, saya termasuk salah satu kakak gitu ya, kakak yang selalu mendampingi adik saya kalau misalkan mengerjakan tugas.
Tapi memang di Google seperti itu ya, ketika kita mau search keyword, Adesa suka tantri kotak, baru ke keyword TANT sudah ada tulisan tante gitu ya dan sebagainya. Kemudian saya dengar satu berita dari Bill Gates juga kan, kalau Bill Gates mau nutup konten-konten pornografi tapi mungkin belum berproses sampai sekarang. Kemudian di setiap web-web atau blog-blog juga suka ada iklan-iklan tuh di pojok kanan kiri atau atas bawah gitu kan ya, dan kontennya kadang-kadang tidak hanya komersil produk tapi konten-konten pornografi itu berbahasa Indonesia. Mungkin dari Kemenkominfo juga ada effort-effortnya dan segala macam. Bohong kalau saya mengatakan Google atau Kemenkominfo itu tidak ada effortnya, saya yakin, cuman mungkin bagaimana penyikapan kedepannya di iklan-iklan dan search keyword yang tadi yang bermasalah ketika mau search sesuatu. Kemudian saya juga pernah melaporkan video ataupun website ataupun foto-foto di Google Image itu yang ada gambar benderanya. Tapi sampai sekarang kebetulan saya ikut penelitian juga ya sama dosen IT di UI. Nah, ada beberapa list gitu konten web dan video-video yang memang berbau pornografi dan melecehkan agama. Tapi sampai sekarang konten-konten itu masih bisa dibuka gitu. Apakah ketika kita mengklik bendera itu seberapa lama sih prosesnya supaya video-video tadi bisa hilang sampai akhirnya tidak bisa diakses gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi, oke. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Elwi. Saya dari Komnas Perempuan. Walaupun saya laki-laki ya. Yang ingin saya bilang satu hal ya, nggak banyak sih, satu hal. Untuk pemblokiran atau penapisan itu sebaiknya jangan pakai keyword ya. Karena kalau pakai keyword itu bahaya sekali loh. Misalnya, anggap satu keywordnya penis dan vagina. Semua website yang punya kata penis dan vagina menblokir itu bahaya. Bisa jadi website itu sebenarnya itu berisi sex education kan? Atau mata-mata pelajaran biologi atau lain-lain. Kupikir, tapi ini satu usul yang usil ya. Pemblokiran atau penapisan itu adanya harus ada regulasi yang kemudian jadi ada orang atau ada beberapa pasukan gitu ya, yang kemudian dia meneliti dulu, menelaah dulu kira-kira ini muatannya ini pornografi apa tidak. Jangan-jangan ini saya mencontohkan kayak misalnya KPI ya, KPI kan dia punya pegawai yang kemudian memperhatikan 24 jam siaran televisi. Itu kan ada orang yang kemudian menonton itu menelaah itu, baru dikategorikan ini porno apa tidak. Saya pikir penting itu loh, jangan cuma karena kan tadi itu kata itu kan bebas nilai, kita memposisikan. Ya, demikian ya, terima kasih. Terima kasih, saya minta respon dulu dari panelis. Mungkin pertama ke Pak Sugeng dulu ya, dari masalah minuman keras. Ada nggak sih tindakan Pak Sugeng kaitan dengan penyebaran ilegal minuman keras via online? Baik, terima kasih. Tadi kalau masalah Mbak Nining pernah menemukan atau punya teman yang kira-kira ketika dia searching di Google cari miras atau narkoba, saya tidak tahu pasti apakah memang benar yang bersangkutan mendapatkan itu atau benar ya dari itu. Oh gitu. Dari miras atau dari narkoba kira-kira? Dari miras, kemudian kacamata segala macam kita udah coba bisa. Ya kalau miras sih mungkin dalam frame berpikir saya masih sangat memungkinkan karena kita lihat sendiri di lingkungan kita juga begitu banyak miras yang ada. Tetapi kalau narkoba barangkali mungkin perlu sedikit pendalaman apakah bisa terjadi proses. Memang ada beberapa hal yang ditakutkan dari salah satu negatif penggunaan internet adalah itu, yaitu transaksi narkoba. Tetapi barangkali mungkin khususnya bagi saya di lingkungan cyber, kadang-kadang saya Mbak, kita ini saya tidak mengeluh, tetapi memang faktanya kita unit cyber itu memang masih baru dan kami mengampu berbagai persoalan tindak pidana yang dari seluruh lapisan negara. Tadi saya gambarkan data itu, sebagian besar penipuan yang terjadi adalah korbannya
warga negara asing yang tadi saya sampaikan. Nah mungkin barangkali kapasitas kami tentunya memang ada. Saya pernah berdiskusi dengan Pak Subdit saya pernah dapat informasi bahwa ada sebuah, benar atau tidak, ada sebuah pabrik yang covernya adalah perdagangan oli bekas. Tetapi ketika saya sampaikan informasi itu, kan mungkin barangkali itu informasi sampaikan aja ke BNN, karena memang di kita fokusnya ya Pak, barangkali memang berkaitan dengan beberapa kasus yang secara laporan memang menjadi ranah kewenangan kita. Tetapi barangkali kalau seandainya informasi ini menjadi masukan buat saya, nanti itu disampaikan ke, di sana ada direktorat narkoba itu direktur 4, kemudian ada BNN. Nah, mungkin barangkali kapasitas itu mereka juga mengampu kegiatan-kegiatan delivery order, terus mengikuti perdagangan mereka itu dari luar sampai ke dalam, ataupun sebaliknya dari Indonesia keluar. Nah itu ada kapasitas dari mereka. Kemudian berkaitan dengan pemblokiran, saya rasa ini hanya sebatas untuk meminimalisir. Contoh, banyak komplain dari seluruh masyarakat bahwa website ini adalah isinya yakin atau tidak, 1-2 minggu berikutnya pasti ada website berikutnya. Mau ditutup 10 juga akan muncul 20 mungkin barangkali website itu. Kasus mungkin tadi disampaikan di UWB juga, website-website masalah perjudian ditutup pun diblokir, ganti lagi nanti. Nah, ini sekali lagi ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan saja di Kominfo, bukan saja kita yang di depan, seluruh masyarakat ikut bertanggung jawab. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Mungkin ke Bu Septi Bu, tadi kalau Kominfo sendiri mungkin nggak sih Bu, ada kalau misalnya kita nemu situs yang jual beli narkoba, jual beli miras itu kita adukan, kemudian bisa nggak sih diblokir gitu Bu? Mungkin nggak Bu ya? Ya, baik Pak Indri. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kita nggak perang. Kalau orang bilang kita perang tuh sama narkoba sama teroris. Sebenarnya karena apa? Narkoba dan teroris itu sudah di internet. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, alangkah mudahnya anak-anak tuh mendapatkan istilah itu. Karena betulan saya juga membuka Pak Sugeng. Ini hal yang sangat kecil, kita klik aja satu tentang mawar saja. Itu mawar tuh ternyata mawar tuh banyak sekali. Mawar tuh ada bunganya, ternyata bunga itu ya bunga ganja. Jadi hal yang sangat kecil ya yang kita dapatkan. Jadi memang kalau kita bilang internet ini sebuah mata pisau, yang satunya kita gunakan dengan baik akan menghasilkan kebaikan, yang tidak akan menghasilkan. Tapi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pengaduan memang kita menerima Pak, tapi tidak langsung. Kita harus pada saat ini adalah akademis atau perseorangan ataupun dari badan-badan yang lain mengadu kepada kami, ini akan kami teruskan dulu kepada yang berkaitan dengan bidangnya atau sektornya. Setelah itu, setelah dikaji, kita akan ke Polri, Mabes Polri, apakah ini layak untuk kita tutup? Karena tidak semua harus kita tutup Pak. Nah, setelah itu baru kita akan, setelah semua kita setuju untuk ditutup, itu baru kita lakukan. Jadi nggak semudah segitu orang minta, Pak hari ini ditutup ya. Enggak, tapi ada aturannya. Disinilah peran serta dari seluruh masyarakat bahwa oh ini setuju, kayak ISIS yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Oh ini layak, tapi kan banyak sekali yang konten-konten yang lebih negatif daripada itu. Kok nggak terlalu diributkan yang disampaikan. Hanya ini yang kesan itu, ya inilah peran serta dari komunitas, dari teman-teman semua yang kadang-kadang media ya. Yang saya berharap nih, media jangan pilih-pilih, kalau emang mau ditutup semua, kita tutup dengan baik. Tapi memilah adalah ilmu yang mana, contoh kalau mawar itu kan bunga mawar, bagaimana pertumbuhan. Tapi pada saat kita klik itu langsung tutup, nggak bisa. Terus saya tanya, kayak mana ini kok? Untuk mawar, ternyata mawar itu ada mawar XX 10. Jadi ini yang kita kerjasama sama apa istilahnya sama Bapak Pak Sugeng, timnya dari Kapolri untuk melihat cyber security-nya bagaimana, apa layak atau tidak kita melakukan penutupan atau penapisan ini. Terima kasih Pak, silakan mungkin dari pihak Google dikasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya ke Mas Yamin dulu tadi, masalah prosedur penapisan itu sebenarnya seperti apa sih?
tadi janganlah kalau penapisan by keyword gitu, karena kata pelacur pun bisa jadi berubah berita atau apa. Silahkan Mas Edo. Terima kasih. Itu bohong besar kalau memang di Kominfo transpositif ataupun Nawala ataupun yang lain menggunakan keyword. Itu sama sekali. Jadi bukan pakai keyword ya? Nggak pernah ada. Bahkan kita punya prosedur. Saya batasi tadi di sini karena 10 menit. Di kesempatan lain atau nanti bisa saya kasih lihat prosedurnya. Itu sangat baku. Ada yang namanya tim kontributor. Anda termasuk tim kontributor, siapapun itu. Ada tim penelaah, ada badan pemerintah, ada pemerintah sendiri. Kominfo dalam ini partnernya Nawala ya. Jadi kalau kayak Miras tadi, itu kita punya draft. Itu sama, kita punya lengkap sekali, tapi kita tidak jalankan. Kenapa? Karena ada aturan dari Kominfo yang mewajibkan bahwa yang hal seperti itu harus dari instansi terkait dulu. Dalam hal ini BNN. BNN melaporkan Kominfo memberitahu Nawala, kita blokir. Seperti itu. Nah, jadi memang ada. Kita selalu pantau, termasuk SARA kita juga lengkap, tapi kita tidak jalankan sebelum ada instruksi. Yang kita jalankan yang sesuai dengan DUIT dan undang-undang pornografi. Jadi hanya tentang perjudian, pornografi, itu sangat jelas. Tapi kalau yang menaiki keyword tadi sama sekali tidak benar. Nanti saya kasih lihat. Prosedurnya lebih ribet daripada sistem penapisan yang lain. Ada 3 tahapan yang orang-orangnya sudah sangat terbukti battleproven. Cuma lirik aja dia tahu itu porno apa bukan. Serius. Anda belum tentu bisa menemukan, membedakan mana manga dari kata-kata 2 baris kata, apakah ada ecchi, ada hentai di dalam manga itu. Kalau teman-teman itu yang mencari, dia cuma lihat 2 baris kata, dia tahu ini kodenya ini, tahu ada ecchi di dalam, dibongkar, bener. Ecchi itu manga porno ya, komik. Jadi kalau saya minta komik manga dibuka, itu bohong besar biasanya gue. Karena di dalamnya itu dia mau lihat, mengelabui kita bahwa di dalamnya itu ada konten yang kita nggak bisa tahu ya. Bapak ini saya yakin nggak tahu. Bahkan bagian besar yang keluar ini nggak tahu. Ada apa? Nyelip-nyelip dalam ecchi nama kategorinya. Itu porno dengan kekerasan. Ada yang porno biasa ya. Nggak kekerasan, saya lupa ya. Kayak gimana itu. Pokoknya ada yang kategori porno kalau menurut spesialitas itu hanya berdasarkan ya keyword tadi, manga ada. Padahal di dalamnya benar-benar ada. Kita memang masuk ke dalam, in-depth kita ke dalam. Mau ngumpet di mana? Ada kasus yang menarik dulu. Ibu masih ingat kerucil ya? Itu kerucil mau coba ngumpet. Kita ubek-ubek ke dalam, dapat. Sekarang sudah di tuntutan ya, proses tuntutan. Udah masuk TV loh. Udah masuk ya? Masuk Pak, ditangkap kemarin, kucil. Emang kenapa Pak kucil Pak? Saya juga nggak tahu, saya laporan. Yang saya tahu bintang mawar, yang Ibu bilang tadi. Ini salah satu forum pornografi, tapi udah diblokir paling pertama. Ya, saya kira cukup ya. Oke, mungkin ke Mas Agung kalau gitu tadi pertanyaan dari Mas Dery ya. Gimana kita mau ngetik tantri kotak yang keluar tante gitu kan, terus berapa lama tadi flagging di YouTube bisa diproses? Silakan Mas Agung. Oke, makasih. Mungkin pertama meluruskan dulu soal sebetulnya apa sih Google Search misalnya atau YouTube ya. Kita menyediakan platform. Konten di dalam platform tersebut bukan punya kita. Gitu. Jadi kita cuma menyediakan fasilitas di mana orang bisa mencari apa yang ada di internet, tapi apa yang ada di internet bukan punya kita. Jadi kita tidak bisa kemudian melarang-larang orang untuk tidak menaruh hal-hal yang negatif. Memang yang bisa kita lakukan adalah kampanye yang positif. Itu yang pertama. Jadi istilahnya kayak etalase lah. Kita punya etalase, kita sediakan gratis. Nah, terserah kalau orang mau naruh apa di situ, apakah mau dari kue tart yang sangat mahal dan enak, ataupun misalnya taruhlah pisang busuk. Nah, pisang busuk kalau misalnya dibungkus sedemikian rupa sehingga dianggapnya pisang goreng pasir yang enak itu, ya orang bisa kebeli juga gitu kan. Nah, itu kembali lagi kepada soal bagaimana satu kejelian melihat konten, yang kedua juga soal goodwill dari si pengisi konten. Nah, yang kedua terkait dengan tadi yang di Google Search yang mau nyari tantri kotak, nemunya tantri juga sih sebenarnya. Tantri. Iya, punya ponakan soalnya dia. Jadi pertama ketika kita melakukan search, terus kadang-kadang suka turun apapun search-nya lah, misalnya kemudian ada drop down yang isinya kemudian beberapa pilihan gitu ya. Pilihan itu biasanya ini agak teknis.
biasanya terbentuk dari satu adalah pola browsing dari si pemilik, dari IP-nya. Jadi kalau misalnya itu mungkin dicek dulu di keluarganya, apakah sebelumnya ada yang pernah nyari itu atau tidak. Itu satu. Yang kedua, itu pola terkait tren lokal. Nah, kalau terkait tren lokal kan nggak bisa ngapa-ngapain, karena itu kan tergantung tren lokalnya. Jadi kalau misalnya dari, nah saya cuma bisa ngasih sedikit tips yang mudah-mudahan bisa membantu. Yang pertama adalah biasakan untuk wipe history dan cookies setiap habis browsing. Jadi setiap habis browsing, orang dewasa habis browsing, mau browsing apa, kalau udah dewasa mah terserah ya, gitu. Tapi biasakan wipe history dan cookies. Jadi ketika kemudian anak di bawah umur yang selanjutnya memakai, dia agak clear yang dari IP-nya. Yang kedua adalah jangan diaktifkan geotagging. Jadi jangan memberitahu kepada internet, siapapun itu yang ada di internet ininya berada di mana Anda, sehingga dia tidak-tidaknya akan memfilter tren lokalnya. Gitu. Itu dua tips yang ada juga sih di Google Safety Center gitu ya. Nanti silahkan dibaca-baca dan dicoba. Memang kemungkinan bisa jadi tidak sempurna, tapi lumayan lah gitu daripada nggak ada. Kemudian yang lain terkait dengan soal iklan dan pelaporan pornografi. Kalau iklan, memang kalau misalnya iklannya ada di laman Google Search, kemudian di sebelah kanan ada iklan, sebetulnya ketika dia menaruh konten pornografi itu sebetulnya sudah menyalahi community guidelines untuk para pemasang iklan. Jadi itu bisa dilaporkan. Ada drop down menu di kliknya, kalau di iklan itu kan ada tanda silang, kemudian ada tanda satu lagi. Nah, klik nanti ada drop down, laporkan iklan, ini bisa. Demikian juga dengan flag yang lain. Tapi mengenai berapa lama itu berapa lama itu diproses, tidak ada waktu yang baku, tapi kita punya tim yang standby 24 jam, kemudian mereview itu seperti tadi, ada kontribusi, ada laporan, kita review. Jika memang menyalahi community guidelines maupun user agreement yang ada di produk itu, maka kita akan take down. Tapi jika tidak menyalahi, kita nggak bisa take down. Kembali lagi soal pornografi, tadi juga terkait dengan bahwa penyedia konten adalah orang lain dan bukan kita, bukan pemilik konten. Kita juga mesti memahami bahwa standar pornografi dari masing-masing negara kan beda-beda. Yang porno di sini bisa jadi belum porno di sana atau sebaliknya. Sehingga kita tidak bisa menyamaratakan itu dan mencoba mencari sesuatu yang ada yang balance. Tapi kembali lagi, ketika halnya udah itu, maka pendampingan menjadi penting. Dan saya kira saya sangat apresiasi Mas Dery ya, yang mendampingi adiknya ketika berselancar di internet. Dan saya pikir ini yang perlu digalakkan gitu. Tinggal kemudian mungkin Mas Dery membekali dengan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana supaya menjadi lebih aman berselancar di internet, sehingga dia bisa kemudian lebih efektif untuk mendampingi adiknya. Saya kira itu Mas Bayu. Oke, terima kasih. Terakhir mungkin Bang Aris Merdeka, silakan. Oh, satu lagi, sorry Bang Aris. Satu lagi, ketika di Google Search, tolong aktifkan Save Search. Jadi kalau di Google Search sebelah kanan itu ada gambar roda gerigi, diklik, nanti di situ ada Advanced Search, ada Save Search, tolong diaktifkan. Gitu. Ya, ada gambar bola-bola warna-warni ya Mas. Ya, thank you. Baik, Mas Agung, saya hanya luruskan saja bahwa pengertian pornografi itu yang ada di undang-undang kita juga secara universal itu diberi izin internasional. Jadi tidak ada perbedaan apa yang terjadi di Brazil, apa yang terjadi di sini sama, karena definisi yang ada di pornografi itu sama, secara universal diambil karena itu sebuah protokol internasional. Saya kira hanya lurusan aja itu. Nah, saya kira tawaran-tawaran dan iklan tadi, kalau dia misalnya narkoba, miras, pornografi, prostitusi anak juga ada kan. Ini yang saya ceritakan tadi 2 hari yang lalu. Kemudian 4 hari yang sebelumnya juga ada prostitusi online juga, itu dibuat di Surabaya, dan ini juga ada di 3 kota besar. Lalu juga ada penjualan anak ya. Saya pernah dulu meributkan ini juga, salah satu online itu bagusapa.com yang sempat itu menjual menawarkan bayi 2 orang itu dengan harga 10 sampai 18 juta. Itu kan ada juga terjadi. Ribut semua orang kan. Lalu itu ditutup dan seterusnya. Ada juga adopsi ilegal. Adopsi. Kalau itu merupakan tindak pidana yang diatur, maka saya kira itu tadi kan bagaimana caranya tadi kan pertanyaannya. Saya kira bisa dilaporkan karena di Direktorat di Mabes Polri ada direktorat khusus untuk menangani itu.
Dan ini perlu dikembangkan juga saya kira sampai ke Polres juga menurut saya ya. Karena nggak mungkin bebannya pada Mabes Polri semua, karena terlalu jauh kalau ke Mabes Polri dan seterusnya. Mungkin bisa dikembangkan di unit, mungkin unit di Polres ya, kalau ada unit pelayanan perempuan dan anak, mungkin juga ada ini. Jadi kalau itu sudah merupakan tindak pidana, bagaimana caranya saya kira harus dilaporkan supaya itu bisa diambil tindakan-tindakan yang khusus. Nah, soal penghabisan menurut saya ini perlu kita pikirkan sekarang ini. Siapakah yang melakukan itu? Pemerintah atau ada yang kita tunjuk membentuk sebuah badan khusus? Ini penting menurut saya supaya bisa sinergik Direktorat Cyber di Mabes Polri dan sebagainya itu kita punya. Siapa yang punya kewenangan itu? Kita tidak punya badan. Tadi Pak Tifatul mengatakan, karena kesibukan Lebaran, akhirnya tidak bisa dilakukan. Nah, itu menurut saya sesuatu yang tantangan kan? Berarti harus ada badan khusus. Karena teknologi nggak mungkin kita bendung. Dan terus akan berkembang dan seterusnya. Bahkan akan mengorbankan anak-anak kita yang tidak siap untuk menghadapi teknologi. Itu menurut saya harus dipikirkan. Saya tidak mengatakan bahwa ini harus tanggung jawab pemerintah, tapi bagaimana sekarang ini semua kita bersepakat, perlukah badan khusus untuk melakukan tindakan penapisan tadi? Kan nggak ada ini, siapa yang mau lakukan itu? Kriterianya apa? Jadi jangan dilakukan penapisan, tapi itu bisa melanggar hak orang lain dan seterusnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena waktu juga yang sudah lewat batasnya, dan mohon maaf kalau misalnya sih ada pernyataan-pernyataan kita sampaikan di luar forum, karena setelah ini kita ada makan siang dan kita akan kembali lagi pukul 13.15. Silahkan pilih sesi room yang sesuai dengan minat Bapak Ibu sekalian. Dan sebelumnya kita kasih aplaus yang meriah untuk para panelis yang ada di depan. Terima kasih atas banyak materi, banyak masukan bagi para peserta sesi kali ini. Dan saya sendiri berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan aktivitas ini. Kita bertemu lagi pukul 13.15. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.